kita satukan hati kita berdoa. Ya Allah, di tengah goncangan kehidupan kami merasa damai karena Engkau adalah kota benteng dan perlindungan kami. Dan ketika gelombang kehidupan menerpa kami Tuhan, kami mau menenangkan batin kami sebab kami percaya hanya di dalam firman-Mu lah kami dihiburkan, dikuatkan dan diajar. Maka kuasailah hati dan pikiran kami, bahkan seluruh keberadaan kami, sehingga pada saat kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, kehidupan kami kembali dikuatkan dan diubahkan. Sehingga ya Tuhan, kami boleh senantiasa berjalan di dalam tuntunan Tuhan dan menghidupi apa yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan kami. Meskipun seringkali kami tidak memahami apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan ini. Kami menyerahkan ya Tuhan waktu-waktu ini hanya ke dalam tangan-Mu. Bersabdalah ya Tuhan sebab kami rindu untuk disegarkan oleh kebenaran firman-Mu. Dalam nama Kristus Yesus yang adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa. Amin. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik, luar biasa. Syukur kepada Allah kalau hari ini kita boleh kembali berjumpa di dalam kebaktian hari Minggu. Di sepanjang bulan ini kita akan bersama-sama berziarah bersama dengan tokoh-tokoh Alkitab. Kalau minggu lalu kita diajak mengalami perjalanan bersama Musa yang finishing well. Di dalam kesetiaannya bisa menyelesaikan pertandingan kehidupannya. Hari ini kita akan belajar dari tokoh yang lain yaitu Kaleb. Ketika Kaleb mendapatkan janji Tuhan, Kaleb berpegang kepada janji yang disampaikannya itu. Oleh sebab itu mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dan kita akan membaca dari bagian firman Tuhan kitab Yosua pasal 14 ayatnya ke-6 hingga ke-15. Dari kitab Yosua pasalnya yang ke-14 ayat ke-6 hingga ke-15. Dan apabila Bapak Ibu Saudara sudah mendapatkannya, saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kitab Yosua pasal 14 ayat yang ke-6 hingga ke-15 berbunyi demikian. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune orang Kenas itu kepadanya, "Engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu, tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu, dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini, dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana, dengan aku membuat tawar hati bangsa itu, aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang, sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu itu aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu, sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikanlah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang enak, dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Berbahagialah kita yang senantiasa rindu untuk membaca, merenungkan, terlebih melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya.
Bapak Ibu Saudara, sewaktu saya studi selama 2 tahun di Yogyakarta, saya tidak hanya menikmati interaksi ketika belajar teologi, tetapi itu menjadi kesempatan yang menarik bagi saya ketika saya bisa belajar kebudayaan Jawa, terutama dari rekan-rekan utusan Sinode Gereja Kristen Jawa. Dan ada satu istilah atau peribahasa yang sampai saat ini saya ingat gitu ya. Di dalam bahasa Jawa peribahasa ini berbunyi esuk dele sore tempe. Kira-kira yang orang Bandung tahu nggak Bapak Ibu artinya apa? Kalau orang Jawa Tengah, Jawa Timur pasti biasa ya mengatakan esuk dele sore tempe. Bapak Ibu Saudara, peribahasa ini untuk menggambarkan satu orang pribadi yang mencela-mencele, tidak konsisten. Kata-katanya berubah-ubah, terlebih dia bukan orang yang menepati janji. Maka Bapak Ibu Saudara, dari peribahasa yang sederhana ini yang secara harafiah artinya pagi-pagi masih kedelai, sorenya udah berubah menjadi tempe, ini menggambarkan betapa janji itu menjadi ukuran ketika kita ingin mempercayai pribadi yang lain. Benar gak Bapak Ibu Saudara? Bapak Ibu Saudara, salah satu cara kita menilai apakah orang ini layak dipercaya atau tidak dipercaya dari janji. Apakah kata-kata yang diucapkannya, apakah janji yang diikatnya itu ditepati atau tidak. Contoh Bapak Ibu yang pengusaha gitu ya, ketika ingin menjalin usaha bersama dengan rekan, pasti kita menilai apakah orang ini menepati janjinya atau tidak. Bapak Ibu yang buka toko, tiba-tiba ada orang datang, kok saya bawa heula barangnya ya, bayarnya nanti gitu ya. Kita akan menilai orang ini bisa dipercaya atau enggak kalau orang ini tepat janjinya atau enggak. Waktu seseorang memilih pasangan, perempuan-perempuan biasanya ya sebelum dilamar, dilihat dulu, ini orang bisa dipercaya atau enggak dari apa? Dari janji. Maka janji itu menjadi sesuatu yang penting dalam kehidupan sosial kita sebagai manusia. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita senantiasa menghadapi sebuah realita bahwa seringkali kita dikecewakan oleh orang-orang yang tidak menepati janjinya. Amin Bapak Ibu. Apakah semua orang yang berkata janji kepada kita senantiasa menepati? Saya rasa tidak. Dan kalau janji itu tidak ditepati, biasanya respon kita gimana Bapak Ibu? Marah ya, kita jadi jengkel, kita jadi kesel, kita jadi kecewa dan tidak percaya lagi kepada pribadi tersebut. Nah Bapak Ibu Saudara, persoalannya ketika kita berbicara tentang perjanjian antara Allah dan manusia, karena kita ada di dalam pengalaman-pengalaman yang kecewa karena pribadi yang kita percaya itu tidak menepati janjinya, maka seringkali kita juga memproyeksikan bahwa Allah itu seolah-olah seperti manusia. Seolah-olah ketika kita sedang mengharapkan sesuatu, ketika kita mendoakan sesuatu lalu Allah tidak segera menjawab doa-doa kita, kita menjadi kecewa. Bahkan kita menuduh bahwa Allah itu ingkar janji dan janjinya tidak bisa dipegang. Padahal Bapak Ibu Saudara, dalam Bilangan pasal 23 ayat 19 dengan jelas firman Tuhan mengatakan bahwa Allah tidak sama dengan anak manusia. Allah tidak pernah berdusta, bahkan setiap apapun yang difirmankannya akan digenapi. Allah tidak pernah mengingkari janjinya kepada manusia, Bapak Ibu Saudara. Dan bicara tentang perjanjian itu tidak hanya penting di dalam kehidupan kita pada masa kini. Orang-orang Israel pada masa lalu pun sangat memegang teguh perjanjian. Pemazmur mengatakan, dalam hatiku aku menyimpan janji-janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Kenapa Bapak Ibu Saudara di Mazmur seringkali diulangi ketika mengingat janji-janji yang dikatakan oleh Tuhan? Sebab ketika bangsa Israel melupakan janji Tuhan, disitulah kejatuhan terjadi. Bahkan Bapak Ibu Saudara, Abraham sebagai bapak orang beriman, bapak leluhur dari Israel pun pernah jatuh pada saat apa? Pada saat melupakan janji-janji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dalam tradisi Ibrani, janji itu disebut berit gitu ya. Ini dianalogikan seperti Bapak Ibu menikah lalu mengucapkan perjanjian di hadapan Tuhan dan di hadapan umat Tuhan.
Bapak Ibu yang sudah menikah ketika menyatakan janji pernikahan itu bukan kontrak sementara, yuk perjanjian gitu ya, kita 15 tahun aja meritnya. Enggak Bapak Ibu Saudara. Itu perjanjian yang mengikat seumur hidup dan kita yakin sebagai orang Kristen bahwa pernikahan kita sekali untuk selama-lamanya di sepanjang kehidupan kita. Tetapi sekarang kita bayangkan bahwa perjanjian itu diikat antara Allah dan manusia yang mengikat secara personal dan juga spiritual. Maka di dalam perjanjian Allah dan manusia yang menggunakan istilah pernikahan itu atau berit itu muncul sesuatu yang melebihi, yaitu karat berit. Secara sederhana Bapak Ibu Saudara, karat berit itu artinya memotong perjanjian. Mungkin sebagian dari kita mengingat peristiwa waktu Allah mengikat perjanjian dengan Abraham. Di Kejadian pasal 15 lalu Allah meminta Abraham untuk memotong lembu, memotong burung, dibagi dua. Maka pada pagi hari dikatakan seperti obor Allah melewati potongan-potongan daging itu. Nah Bapak Ibu Saudara, itu adalah tradisi Israel kuno atau tradisi Timur Dekat kuno. Ketika seseorang akan mengikat perjanjian, mereka akan membelah hewan lalu kedua orang yang mengikat perjanjian itu berjalan di tengah-tengahnya. Artinya begini Bapak Ibu Saudara, aku mengikat janji kepadamu dan kalau aku lalai di dalam perjanjianku, aku akan bernasib seperti hewan ini terbelah. Ada komitmen yang kuat, ada perjanjian yang sakral di situ Bapak Ibu Saudara. Dan sekarang kalau kita baca dalam Kejadian pasal 15 itu tidak disebutkan bahwa Abraham ikut berjalan dengan Allah melewati potongan-potongan hewan itu, tetapi Allah sendiri. Artinya perjanjian yang diucapkan oleh Allah itu adalah inisiatif dari Allah sendiri. Bahkan Allah meresikokan dirinya seandainya kalau manusia pun lalai, manusia tidak memegang perjanjian itu, dia akan tetap setia dengan janjinya. Begitu luar biasanya Bapak Ibu Saudara Allah kita ketika mengikat perjanjian dengan manusia. Padahal ini bukan relasi yang setara antara Allah yang agung dengan manusia yang telah jatuh di dalam dosa. Tetapi Bapak Ibu Saudara, inisiatif Allah itu harus diikuti dengan tindakan umat. Ada karya yang harus dilakukan oleh umat ketika mengikat perjanjian dengan Allah atau memegang janji Allah. Maka Bapak Ibu Saudara, kalau tema kita pada hari ini Kaleb berpegang pada janji Tuhan, jangan membayangkan bahwa ini seolah-olah oh iya saya cukup menyimpannya di dalam hati. Oh ingat ada janji Allah dalam kehidupanku. Enggak Bapak Ibu Saudara. Ikatan perjanjian antara Allah dan umat itu harus diwujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Harus ada tindakan nyata sebagai bukti bahwa kita adalah orang-orang yang memegang perjanjian dengan Allah. Maka kita belajar dari tokoh Kaleb yang kita baca di dalam Yosua pasal 14 ayat 6 sampai 15. Apa tindakan dari Kaleb ketika dia berpegang kepada janji Tuhan? Yaitu ada keteguhan, ada kesetiaan, dan ada ketenangan. Bapak Ibu sederhananya ingat 3K, keteguhan, kesetiaan, ketenangan. Dan kita akan mempelajarinya satu-satu Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, kita belajar di dalam tindakan Kaleb, di dalam karya Kaleb memegang janji Tuhan, itu ada keteguhan Bapak Ibu Saudara. Siapa Kaleb? Nah ini kalau yang menarik Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca misalkan di dalam bilangan pasal 13:30 atau bilangan 14, 24 sampai 30, mengenai peristiwa di Kades Barnea, ketika Allah memerintahkan orang Israel melalui Musa untuk pergi mengutus 12 pengintai, nama Kaleb mulai muncul di situ. Tetapi Kaleb hanya disebut sebagai Kaleb bin Yefune. Tetapi ketika masuk ke dalam Yosua pasal 14 ada 2 kata yang ditambahkan di situ sebanyak 2 kali. Kaleb bin Yefune orang Kenas itu. Bapak Ibu Saudara, ini gambaran bahwa sebetulnya Kaleb itu bukan orang Israel. Kaleb itu bukan bagian dari keturunan Yakub, meskipun dikatakan Kaleb itu seolah-olah sebagai Bani Yehuda. Kaleb adalah orang-orang di luar Israel yang ikut turut serta ketika terjadi peristiwa keluaran dari Mesir ke tanah perjanjian. Bapak Ibu Saudara, artinya ada sebuah ide teologis yang ingin disampaikan oleh penulis kitab Yosua bahwa keselamatan dari Allah itu tidak eksklusif hanya milik orang Israel. Bahkan orang-orang dari bangsa apapun termasuk kita diundang di dalam karya keselamatan dan penebusan Allah. Dan yang menarik Bapak Ibu Saudara, justru
Orang yang di luar Israel itu, orang yang bukan keturunan Abraham, Yakub, Ishak itu Bapak Ibu Saudara menjadi contoh kesetiaan kepada Allah ketika banyak orang mulai meragukan janji Tuhan dan jatuh satu persatu. Bapak Ibu Saudara, peristiwa di Kades Barnea sebetulnya sebuah peristiwa yang memilukan gitu ya, peristiwa yang menyedihkan. Ketika 12 pengintai mewakili 12 suku Bani Israel masuk ke tanah yang dijanjikan Tuhan. Lalu di sana ada anggur yang begitu besar, berlimpah susu dan madu. Ada kelimpahan bahwa Allah memang menyediakan tempat yang begitu baik bagi umat yang dipilihnya. Tetapi 10 orang yang lain Bapak Ibu Saudara, justru mereka meragukan bahwa Allah baik kepada mereka. Memang di situ ada tantangan. Dikatakan kotanya berkubu-kubu, bentengnya tebal. Ada orang-orang raksasa yang besar. Kami seperti bilalang di hadapan mereka. Bapak Ibu Saudara. Tetapi di antara orang banyak itu, di dalam keteguhan imannya akan janji Tuhan, Kaleb berani berbeda. Dia memiliki iman yang berbeda. Dia menolak kenyamanan yang semu ketika orang-orang banyak berkata, seandainya kami mati di padang gurun ini saja, atau lebih baik lagi kita mati di Mesir. Bapak Ibu Saudara, Kaleb memilih melawan arus. Dia tidak tunduk kepada suara-suara mayoritas. Bahkan dikatakan ketika orang Israel meraung-raung hampir membunuh Kaleb pada saat itu, Kaleb tidak takut ditolak secara sosial. Kenapa? Dia lebih memilih kehilangan penerimaan sosial ketimbang dia tidak ada di pihak Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika 10 pengintai menyebarkan ketakutan, Kaleb berdiri melawan arus. Walau suara mereka kelihatannya realistis gitu ya. Lihat jumlah kita ada berapa banyak. Kita nggak terbiasa berperang. Mereka lebih kuat, mungkin kita habis silumannya. Bapak Ibu Saudara, Kaleb ingin mengatakan bahwa benar di hadapan ada tantangan, benar di hadapan ada hambatan. Tetapi lihat bahwa di belakang hambatan dan tantangan itu ada pemeliharaan Tuhan di situ. Ada kesempurnaan hidup di situ. Ada hidup berkelimpahan yang digambarkan oleh susu dan madu, Bapak Ibu Saudara. Ini yang menarik Bapak Ibu Saudara, bahwa Kaleb hidup di dalam spirit of faith. Di dalam sebuah keteguhan, di dalam iman kepada Tuhan. Bukan spirit of fear. Tidak didrive oleh rasa takut Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, kehidupan dunia saat ini menawarkan gitu ya. Menunjukkan begitu banyak ketakutan demi ketakutan. Takut gagal. Takut miskin. Takut tidak diterima oleh orang banyak. Takut menjadi orang yang ketinggalan zaman Bapak Ibu Saudara. Banyak orang-orang Kristen pada akhirnya juga didrive oleh spirit of fear ini. Padahal Bapak Ibu Saudara, ketika dunia menawarkan tawaran-tawaran ketakutan, takut miskin, takut gagal, takut karir gak naik, pada akhirnya kita didorong untuk mengambil jalan-jalan pintas demi kenyamanan semu kita. Justru kita didorong untuk melawan firman Tuhan dan tidak hidup sesuai dengan firman Allah. Bapak Ibu Saudara, justru di tengah kehidupan seperti ini, sebagai orang Kristen yang berpegang kepada janji Tuhan, kita diajak untuk menolak berkompromi ketika banyak orang membenarkan dosa. Suap, sikut kanan kiri gitu ya, seolah-olah menjadi sesuatu hal yang biasa karena orang banyak pun melakukannya. Bahkan kita diajak untuk berkata tidak pada sistem yang curang, meskipun mungkin itu tampak menguntungkan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, ketika saya melayani di sebuah gereja di wilayah Jabodetabek beberapa waktu yang lalu saya berjumpa dengan seseorang anak muda yang sedang berupaya gitu ya untuk membangun sebuah usaha. Usahanya adalah alat-alat kesehatan. Lalu di satu waktu setelah kami kebaktian, dia sempat sharing gitu ya. Saya nanya, gimana usaha alat kesehatan? Karena saya juga nggak mudeng gitu ya, bisnis alat kesehatan itu kayak gimana. Lalu anak muda ini mengatakan bahwa sebetulnya untung yang banyak itu kalau kita dapat tender, proyek-proyek. Tetapi saya nggak pernah menang tender katanya gitu ya. Jarang sekali menang tender Bapak Ibu Saudara. Kenapa?
Karena ya tadi gitu ya, hampir semua orang kalau mau ikut tender itu harus ada uang pelicin. Harus sogok kanan kiri gitu ya. Saya bisa nggak melakukan itu? Bisa melakukan itu. Apa saya nggak punya uang untuk melakukan itu? Saya punya uang untuk melakukan itu. Tapi saya tidak melakukan itu karena saya percaya akan janji Tuhan. Dan saya sangat mensyukuri ketika orang-orang di sekitarnya, wah kamu tuh munafik gitu ya. Kamu gak lihat ada untung yang gede, ngeluarin duit segitu mah nanti kamu juga hasilnya lebih banyak berkali-kali lipat. Dia tetap berkata tidak. Lalu rekan-rekan pengusaha yang lain mulai meninggalkan satu persatu. Dan dia mengatakan ketika pada akhirnya ada berita yang mengejutkan di sebuah provinsi, kejaksaan mengendus ada korupsi proyek pengadaan alkes di sebuah instansi, Bapak Ibu Saudara. Lalu orang-orang yang mengajak dia untuk sogok kanan kiri ketangkep sama kejaksaan. Dia berkata, syukur kepada Allah, saya tidak dipermalukan. Mungkin saya kehilangan nilai yang begitu besar, saya kehilangan kenyamanan mungkin, tetapi saya tidak kehilangan iman dan saya tidak kehilangan dignity saya sebagai anak Tuhan. Lalu ketika saya tanya kepada anak muda ini, kenapa sih kamu tetap setia memegang janji Tuhan? Dia mengatakan ini Bapak Ibu Saudara. Dari Mazmur pasal 37, sebetulnya dari Mazmur pasal 2 ayat 23-nya dulu. Bahwa Allah sudah mengatur langkah-langkah hidup orang benar. Dan dia mengaminkan ketika pemazmur mengatakan, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta roti. Amin Bapak Ibu Saudara. Mungkin di hadapan kita ada begitu banyak kenyamanan. Ada begitu banyak hal-hal yang mendorong kita untuk meraup keuntungan. Bapak Ibu Saudara, ingat firman Tuhan ini. Bahwa ketika kita memegang janji Tuhan, kita tidak akan dibiarkannya terjatuh. Bahkan anak cucu kita sampai meminta-minta roti. Bapak Ibu Saudara, keteguhan yang muncul dari Kaleb itu bukan nekat gitu ya. Tetapi menjadi sesuatu yang lahir dari iman dan berakar dari relasinya dengan Tuhan. Kaleb tahu siapa Allah yang disembahnya. Bapak Ibu Saudara, apakah di antara Bapak Ibu Saudara ada yang sampai saat ini sedang bergumul, sedang menantikan janji Tuhan, tapi kok rasanya nggak dijawab-jawab? Ada Bapak Ibu Saudara? Ada yang mau angkat tangan? Gak usah ya, simpan di hati aja. Berapa lama Bapak Ibu Saudara dengan tekun, dengan sabar menantikan janji Tuhan itu sampai sekarang? Bapak Ibu Saudara, kalau saya membaca kitab Bilangan, kitab Yosua yang menceritakan tentang perjalanan Israel ke tanah perjanjian, rasanya Kaleb itu menjadi tokoh yang unik gitu ya. Di dalam kisah yang melibatkan tokoh Musa dan Yosua. Kenapa? Karena Kaleb dengan setia menantikan janji Tuhan itu 45 tahun. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat nama Kaleb itu artinya apa Bapak Ibu? Baca bareng-bareng. Anjing gitu ya. Bapak Ibu kalau disebut anjing sama tetangga, sama orang tua ngambek Bapak Ibu. Ngambek ya, kurang ajar gitu ya. Bilang saya anjing udah dikasih nama bagus-bagus gitu ya. Bapak Ibu Saudara, ini sesuatu yang menarik gitu ya. Ketika dikatakan bahwa Kaleb itu secara harafiah artinya kan anjing, sebetulnya penulis kitab Yosua atau di dalam perjanjian lama tidak menggambarkan bahwa Kaleb itu sesuatu yang najis, sesuatu yang jelek gitu ya. Karena kalau kita melihat akar katanya kal itu artinya seluruh dan lev itu hati, menggambarkan bahwa Kaleb adalah orang yang setia. Orang yang ketika melakukan sesuatu itu seluruh hatinya, termasuk ketika dia beriman. Bapak Ibu Saudara, dari kata Kaleb saja sudah mencerminkan bahwa Kaleb adalah orang yang setia mengiring Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan berkata, tetapi hambaku Kaleb karena lain jiwanya yang ada padanya, dan ia mengikuti aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasuki itu, dan keturunannya akan memilikinya. Itu enggak sehari 2 hari Bapak Ibu Saudara. Enggak seminggu, enggak sebulan, 45 tahun Kaleb menantikan itu dengan penuh kesabaran dan keimanan.
Bapak Ibu Saudara, ketika ada banyak orang akhirnya menyerah, akhirnya melupakan janji Tuhan, atau bahkan memutuskan sudah saya tidak akan mendoakan lagi apa yang dijanjikan Tuhan dalam kehidupan saya. Itu bukan semata-mata kita didera oleh berbagai pergumulan Bapak Ibu Saudara. Yang paling berat itu rasa bosan, benar gak Bapak Ibu? Coba Bapak Ibu lagi nungguin istri dandan katanya, suami-suami katanya bosan karena lama. Ketika kita menantikan kedatangan orang harusnya sejam lagi, 3 jam, 4 jam gak datang-datang, bosan Bapak Ibu Saudara. Tantangan kita dalam kehidupan beriman adalah kita tetap setia di tengah kebosanan menantikan janji Tuhan itu Bapak Ibu Saudara. Maka kalau orang udah bosan biasanya ngelakuin hal aneh-aneh. Pakai caranya sendiri. Bahkan kita pada akhirnya menjadi ragu akan kebaikan Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat perjalanan dari Kaleb itu ketika setia kepada Allah, memegang janji yang dikatakan Allah itu bukan didorong oleh emosinya sesaat. Tetapi dia menjadikan itu sebagai gaya hidup dalam kehidupan sehari-hari Bapak Ibu Saudara. Ketika kebosanan menantikan janji Tuhan, itu diubah menjadi sebuah gaya hidup, artinya kita mengingat bahwa di sepanjang kehidupan kita hal-hal kecil yang terjadi itu juga sebetulnya penggenapan dari janji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan berkata tunggu, Kaleb tidak menjadi kecewa. Kaleb tidak merasa ditolak oleh Tuhan. Tetapi Kaleb memahami bahwa setiap penundaan ketika kata tidak itu merupakan sebuah proses untuk meneguhkan dan mematangkan iman dari Kaleb. Semakin lama ia menunggu, semakin besar pula pengharapannya. Semakin banyak ia mengalami Tuhan di padang gurun, semakin teguh ia percaya pada janji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kaleb sudah menyaksikan perbuatan-perbuatan besar Tuhan ketika membawa Israel keluar dari tanah Mesir. Ketika Tuhan memberikan tiang awan dan tiang api. Itu sebagai janji penebusan, janji penyelamatan. Tetapi Kaleb juga memaknai bahwa kehidupan di padang gurun yang gersang itu. Ketika bertahan dengan mana, dia melihat bahwa itu juga penggenapan janji pemeliharaan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Tapi seringkali kita terjebak gitu ya, janji Tuhan itu tergenapi kalau apa yang kita inginkan terwujud. Hal-hal yang besar kita alami, tapi kita lupa hal-hal kecil yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika Bapak Ibu Saudara-saudara dengan tangan yang lemah masih bisa melakukan pekerjaan, bukankah itu karena Tuhan menggenapi janjinya akan menopang kita hari demi hari? Ketika dengan tubuh dingin harus pakai motor pergi ke kantor. Aduh, Tuhan menitiris-tiris teuing gitu ya. Lagi musim hujan. Bukankah itu juga Tuhan menggenapi janjinya bahwa kita akan tetap dipelihara. Ketika pulang ke rumah lalu ada istri yang menyambut. Lalu ada anak-anak yang memeluk. Berkata, "Pak, terima kasih hari ini sudah bekerja." Sadar gak sih Bapak Ibu Saudara, bukankah itu juga penggenapan dari janji Allah bahwa kita tidak akan pernah sendirian. Bapak Ibu Saudara, kalau hingga saat ini kita belum dibawa oleh Allah ke tanah perjanjiannya kita, mungkin saatnya kita harus berefleksi dan menilai kembali apa yang kita mintakan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, janji Tuhan itu tidak berbicara tentang kepentingan dan keinginannya kita Bapak Ibu Saudara. Janji Allah itu berbicara tentang kemuliaan Allah yang dinyatakan lewat kehidupan kita. Maka kalau hingga saat ini Tuhan belum menggenapi janjinya kepada kita, apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, mungkin Bapak Ibu Saudara kita belum siap untuk menerimanya. Mungkin kita belum siap kita menyatakan kemuliaan Allah lewat kita. Maka Bapak Ibu Saudara, coba kalau yang sudah menulis apa yang kita inginkan, apa janji-janji Tuhan yang belum digenapi, kita cek kembali, kita doakan kembali. Apakah ini berbicara tentang kepentingan dan keinginan kita, atau kita sedang menantikan keyakinan bahwa Allah akan menggenapi kemuliaannya di dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, setelah Kaleb memiliki keteguhan, lalu dia juga ada di dalam kesetiaan. Pada akhirnya Kaleb mengalami ketenangan Bapak Ibu Saudara di dalam kehidupannya.
Bapak Ibu Saudara, di ayatnya yang ke-15, penulis kitab Yosua menutupnya dengan kata yang begitu indah menurut saya. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang Enak, dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Bapak Ibu Saudara, ketika Kaleb mendapatkan Hebron, itu sebetulnya mengingatkan kita dengan peristiwa di Kades Barnea tadi. Karena Hebron yang diberikan kepada Kaleb itu bukan tanpa tantangan, Bapak Ibu Saudara. Di situ ada orang-orang Enak, ada orang-orang tinggi besar, ada orang-orang yang mungkin membuat orang Israel pada saat itu menjadi ketakutan dan melupakan janji Tuhan. Tetapi Kaleb tetap maju dan meyakini bahwa ketika Allah ada di pihaknya, apa yang dijanjikan itu meskipun penuh tantangan akhirnya membawa dia ke dalam ketenangan. Bapak Ibu Saudara, Enak itu menjadi gambaran ketakutan, menjadi gambaran tantangan dalam kehidupan kita masa kini. Bapak Ibu Saudara, bukankah kita seringkali takut gagal sebagai pribadi? Kita seringkali takut merasa malu, Bapak Ibu Saudara. Seringkali kita takut merasa terluka dalam kehidupan ini. Dan terlebih seringkali kita takut dikecewakan. Ketika rasa takut, ketika tantangan-tantangan itu lebih menguasai hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Pada akhirnya kita akan ragu akan Tuhan yang baik itu dalam kehidupan kita. Ketika kita ragu, ketika kita tidak percaya, maka kita akan berjuang dengan keras. Kita berusaha dengan genggaman tangan kita mengatur semuanya. Kita bekerja dengan keras. Kita mengejar mimpi. Tapi satu hal yang kita lupakan, Bapak Ibu Saudara, di tengah perjuangan kita, di tengah kerja keras kita, di tengah kita mengejar mimpi-mimpi dan harapan, kita sering lupa untuk beristirahat di dalam janji Tuhan. Menyerahkan segala kerja keras kita, Tuhan, ini yang saya bisa lakukan. Mungkin hasilnya hanya sedikit, Tuhan, tetapi saya mau mempercayakannya kepada Tuhan yang berjanji akan memberikan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, ketika saya membaca bagian ini, saya ditegur dengan pengalaman saya waktu studi beberapa saat lalu. Bapak Ibu, ketika majelis jemaat mengutus saya studi di tahun 2022, sebetulnya saya takut dan saya minder gitu ya. Saya dari sekolah teologi yang kecil lalu masuk ke sebuah teologi yang di Indonesia itu sangat terkenal punya tradisi akademik yang sangat tinggi, Bapak Ibu. Di gelombang 1 waktu saya daftar itu ada 36 pendaftar di studi S2, tetapi hanya 8 orang yang keterima. Dan itu masih pecah lagi ke 4 konsentrasi dengan pola tes yang berbeda-beda. Dari bidang kajian saya itu ada sekitar 12 orang yang pilih. Dari 12 orang itu hanya 2 orang yang kepilih, saya dengan 1 teman seangkatan. Lalu ketika sudah muncul surat diterima, saya harus segera daftar ulang. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan yakin saya studi di sana? Tuhan, kalau nanti saya kelihatan blow on-nya gitu ya, kelihatan bodohnya, kumaha Tuhan, saya malu gitu ya. Tuhan, kalau saya nggak bisa menyelesaikan studi tepat waktu, gimana rasanya dengan orang-orang yang sudah percaya kepada saya? Tapi waktu itu saya ngobrol dengan pendeta mentor saya, dengan pendeta Cheng Lison, udah kamu maju aja, berproses. Lalu setelah daftar ulang, dimasukkanlah ke dalam grup mahasiswa baru. Wah, lihat, mereka lulusan-lulusan sekolah-sekolah terbaik juga. Makin minder saya. Aduh, saya makin gak tenang gitu ya untuk pergi studi. Waktu satu subuh gitu ya, saya berangkat dengan istri ke Jogja waktu itu. Saya baca firman Tuhan, lalu saya dapat ulangan 3 ayat 16. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar. Karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Saya tuh bukan tipe orang yang suka mengklaim-klaim ayat firman Tuhan, Bapak Ibu. Tapi hari itu Tuhan, saya pakai firman Tuhan ini sebagai janji Tuhan di dalam studi saya. Lalu waktu sampai di Jogja, saya ke perpustakaan, lalu saya membaca buku sejarah tentang misionaris yang membuka pelayanan di Tiongkok. Ketika banyak orang mengatakan, gak mungkin kamu buka penginjilan di Tiongkok, zaman itu lagi tertutup. Lalu dia mengatakan ini, In te dominos preravi non confunder in aeternum. Kepadamu ya Allah kupercaya ku tak akan dipermalukan. Tadi saya bilang saya ada rasa malu ya, takut kelihatan bodoh gitu ya ketika studi gitu. Jadi saya percaya Tuhan, saya bersama dengan Tuhan, saya tidak akan pernah merasa malu.
Semester 1 terlewati dengan sangat baik Bapak Ibu. Semester 2 itu sangat baik. Semester 3 lebih baik lagi saya melewati itu. Di semester 4 lah mulai pergumulan terjadi. Mungkin tidak banyak yang tahu Bapak Ibu bahwa saya itu nyaris gagal studi di semester 4. Saya hampir saja tidak menyelesaikan tesis saya. Dan di hari Jumat, deadline terakhir, hari Jumat, 3 hari kemudian hari Senin, saya itu masih ingat itu tanggal 5 Juli, itu harus dapat ACC terakhir dari dosen pembimbing. Seninnya draft harus kumpul kalau mau selesai tepat waktu. Saya masih stagnan di bab 3 Bapak Ibu dari 6 bab yang harus saya lakukan. Jadi itu baru setengah. Saya tuh udah berpikir gimana ini saya sudah 4 bulan bimbingan, bolak-balik baca buku sampai istri saya tuh pusing gitu ya, di samping kasur buku, di meja belajar tuh buku, di mana-mana berserakan. Tuhan, apa yang terjadi? Pak, perasaan waktu seminar proposal saya dapat nilai yang paling baik. Saya yakin bahwa teori yang saya pakai itu bisa membuat saya menyelesaikan tesis saya. Tapi nggak bisa ternyata Bapak Ibu Saudara. Saya sudah berjuang keras sampai akhirnya di hari Jumat pagi itu saya telepon rasanya ke pendeta Cheng Lison, saya mengatakan, saya kayaknya nggak bisa selesai tepat waktu. Aduh, saya bilang gimana ya, saya ngomong ke majelis jemaat, saya malu kalau saya nggak selesai tepat waktu. Karena begitu studi saya nggak selesai tepat waktu, maka semua proses kependetaan saya harus mundur 1 tahun sampai 1,5 tahun. Wah, itu waktu yang lama kalau harus mundur lagi gitu. Bapak Ibu Saudara, akhirnya dengan gemetar saya bimbingan ke dosen pembimbing kedua saya, lalu saya bilang, Pak, saya rasanya nggak bisa menyelesaikan tesis saya, ini masih stagnan di bab 3. Lalu dia tanya, kira-kira persoalannya apa? Kenapa ya bab 2, bab 3 saya tuh nggak bisa sinkron, sehingga nggak bisa lanjut ke bab berikutnya. Saya mau menyerah aja. Tapi waktu itu dosen saya mengatakan gini, Yogi, kamu sudah dipimpin Tuhan sejauh ini. Masa kamu mau menyerah? Tapi deadline-nya udah 3 hari lagi, Pak. Gimana caranya? Udah, nanti saya ngobrol sama pembimbing yang pertama. Jadi kalau di kampus kami itu tesis 2 pembimbing. Wah, saya sudah deg-degan Bapak Ibu, pulang itu saya udah gak bisa tidur. Kenapa? Karena 5 bulan itu tidur saya itu gak cukup. Bahkan saya pernah gemeteran gitu ya karena kurang tidur, lalu saya overdosis kafein atau itu. Karena dikejar untuk menyelesaikan tesis itu. Hari berikutnya, malamnya, dosen pembimbing saya yang kedua telepon. Besok hari Sabtu libur tapi saya pengen ketemu kamu dulu. Kita ngobrol tentang tesismu. Jadi hari Sabtu saya datang, saya cerita, waduh Pak ini gak mungkin bisa selesai segala macam. Tapi anehnya dosen pembimbing pertama pun bilang kayak gini, saya yakin kamu bisa. Tuhan sudah memimpinmu sejauh ini dan kamu harus menyelesaikan tesis itu. Saya kasih waktu kamu 10 hari sampai tanggal 15 Juli untuk kumpul. Wah Bapak Ibu itu gak masuk akal. Bab 3 masih stagnan, 10 hari harus beres. Pulang, istri saya sudah menangis di pojokan gitu ya. Takut juga, merasa malu juga kalau studi gak selesai. Tapi saya bawa kabar gembira, saya bilang udah gak usah takut. Kita punya 10 hari untuk menyelesaikan tesis itu. Bapak Ibu, apa yang saya lakukan? Apakah saya langsung buka laptop, baca buku? Enggak. Saya bilang sama istri saya, hari ini saya gak mau pegang tesis saya. Ayo kita jalan-jalan, ayo kita makan enak. Cilaka gitu ya, punya waktu 10 hari malah jalan-jalan makan enak. Benar saya lakukan itu Bapak Ibu Saudara. Saya pergi karena saya suka sejarah, saya lihat candi, saya cari kafe yang suasananya indah. Lalu saya pergi ke sebuah tempat ziarah orang Katolik. Saya berdoa di situ, lalu seolah-olah Tuhan berkata, Yogi kamu itu menyusahkan hatimu dengan caramu sendiri. Engkau dikungkung oleh rasa malu kepada majelis jemaat kalau kamu gak selesai studi. Kamu takut gagal dan orang akan menghakimi kegagalanmu. Tetapi kamu lupa bahwa ketika kamu pergi ke studi dengan Jogja, engkau pergi bersama dengan aku. Tanganmu mudah lelah, tetapi tanganku tidak pernah melepaskan tanganmu yang mudah lelah itu. Saatnya beristirahat di dalam janji kepadaku. Maka saya pulang, Bapak Ibu Saudara, besoknya setelah kebaktian saya mulai mengerjakan tesis saya. Bapak Ibu aneh itu ya. Buku itu saya baca lagi ulang. Oh baru ingat, oh ini ternyata ya. Kalimat-kalimat yang dulu miss gitu ya dari pikiran saya itu muncul gitu ya. Tetapi cilakanya bab 2-nya saya ternyata salah. Jadi harus ngerombak lagi dari bab 2. Makin mundur deui gitu ya. Maka dengan keteguhan hati saya berdoa, Tuhan rasanya kalau dalam otak manusia gak mungkin 10 hari, tapi saya percaya sama Tuhan yang sudah memimpin saya sejauh ini. Bapak Ibu, jam 2 siang saya kerja,
Jam 10 malam bab 2 saya selesai. Saya nggak mau lagi begadang, saya tidur, pagi bangun, saya kerja lagi sampai jam 1 siang, bab 3 saya selesai. Saya kirim ke 2 dosen via email, dua-duanya ACC. Hari Senin. Hari Selasa malam saya kerja lagi, bab 4 saya selesai. Saya kirim ke dosen, subuhnya sudah dibalas, ini ACC maju. Hari Rabu saya kirim, bab 5 saya, bab 6 saya selesai di ACC. Hari Kamis saya kumpul draft tesis. Bapak Ibu, saya berjuang mati-matian 5 bulan, stagnan, 5 hari saya selesai tesis saya, Bapak Ibu. Bukan karena kekuatan sendiri, tetapi karena beristirahat di dalam janji Tuhan. Dan akhirnya saya bisa menyelesaikan studi tepat waktu, Bapak Ibu Saudara, dengan hasil yang menggembirakan. Bukan karena saya, karena Tuhan yang menuntun di dalam perjalanan ini. Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengatakan bahwa rest itu bukan berhenti bekerja, tetapi berhenti gelisah karena kita tahu bahwa Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, perjanjian kita, tanah perjanjian kita pada hari ini bukan letak geografis lagi Bapak Ibu Saudara. Tetapi hati kita yang damai karena ada Tuhan yang setia dalam kehidupan ini. Amin Bapak Ibu. Maka ketika kita masih berjuang masuk tanah perjanjian, ingatlah Kaleb yang tetap dalam keteguhan, tetap di dalam kesetiaan, dan jangan lupa mengalami ketenangan, beristirahat di dalam janji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Kaleb mengajarkan kepada kita bahwa janji Tuhan tidak pernah kadaluarsa, tetapi menunggu hati yang tetap setia. Ia berani ketika orang lain takut, ia percaya ketika orang lain ragu, dan ia setia ketika waktu terasa terlalu lama. Bapak Ibu Saudara, Tuhan yang telah menepati janjinya kepada Kaleb adalah Tuhan yang sama juga menepati janjinya kepada kita hari ini dan saat ini. Jangan biarkan waktu, tekanan atau keraguan membuat kita melepaskan apa yang Tuhan pernah firmankan. Sebab pada akhirnya orang yang berpegang pada janji Tuhan akan menemukan damai di dalam tangannya dan finishing well seperti Kaleb. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang setia seperti Engkau. Ketika Allah menepati janji di dalam kehidupan kami melihat bagaimana tangan Tuhan yang senantiasa menopang dan membimbing kehidupan kami. Ampuni kami ya Tuhan kalau kami seringkali ragu akan janji Tuhan, bahkan tidak percaya kepada janji Tuhan. Kami seringkali didorong oleh kenyamanan-kenyamanan semu. Kami ingin mencari jalan-jalan pintas ya Tuhan. Tetapi biarlah Tuhan sendiri akan menuntun kami hingga tiba di tanah perjanjian. Ajar kami untuk senantiasa berpegang pada janji Tuhan, karena disitulah ada kedamaian, ada ketenangan di dalam diri kami. Ini setiap kami ya Tuhan, di dalam nama Kristus Yesus yang berdoa. Amin.